Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Bapak Riza Multazam selaku dosen pengampuh mata kuliah hukum adat. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari dua anggota, Muhammad Sonaji dan saya sendiri, Muhammad Faris Hidayat. Di sini kami akan presentasikan materi kami tentang pendekatan ilmu pengetahuan hukum. Yang pertama, definisi ilmu pengetahuan hukum. Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata law dalam bahasa Inggris dan recht dalam bahasa Belanda. Menurut Sajipto Raharjo, ilmu pengetahuan hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya adalah hukum itu sendiri. Slide selanjutnya, cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum. Dari segi yuridis, bahwa para ahli hukum menetapkan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan hukum di antaranya. Yang pertama, sejarah hukum. Yang kedua, sosiologis hukum. Yang ketiga, filsafat hukum. Yang keempat, perbandingan hukum. Yang kelima, antropologi hukum. Yang keenam, perbandingan hukum. Sosiologi hukum. Yang pertama, istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum itu sendiri. Yang kedua, sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan atau menyoroti hukum sebagai sikap, tindak, atau perilaku. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Yang ketiga, salah satu tugas sosiologi hukum adalah menjelaskan sebab atau latar belakang munculnya ketimpangan antara ketertiban umum yang dicita-citakan dengan kondisi masyarakat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, antropologi hukum. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu atau studi. Jadi antropologi adalah ilmu atau studi tentang atau ilmu yang pelajari tentang manusia. Yang pertama, karakter ilmiah antropologi hukum. Antropologi hukum tidak membatasi pendapat pada budaya tertentu. Yang kedua, antropologi hukum pelajari masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh, yang dimana bagian itu saling bergantung. Yang ketiga, antropologi hukum modern tidak hanya terfokus pada kekuatan sosial dan superorganisme. Yang keempat, antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis, sehingga perannya dan hukum tidak sebatas mempertahankan status KUO. Selanjutnya, sejarah hukum. Secara umum, bahwa sejarah dapat diartikan riwayat dari kejadian atau suatu buku yang berisikan riwayat dari suatu bangsa atau masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Jika dihubungkan dengan hukum, dapat diterima bahwa hukum merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum yang lampau atau lalu, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang masa kini atau sekarang. Sejarah hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam satu atau beberapa masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Selanjutnya, perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum berasal dari terjemahan dari kata comparative law atau comparative jurisprudence. Menurut Purnadi Purbajaraka dan Surjono Sukanto, perbandingan hukum atau merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Secara garis besar, beberapa nilai dan tujuan konfrontasi perbandingan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman hukum akan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam penyusunan undang-undang dan badan reformasi hukum lainnya. Yang ketiga, membantu untuk menegakkan hukum dalam sistem peradilan. Yang keempat, membantu advokat dalam menyelesaikan praktek profesinya. Yang kelima, berguna dalam hubungan suatu perdagangan dan ekonomi dengan negara lainnya.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faris, yaitu tentang filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat hukum, tujuannya, keberadaan, dan alasan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan abstrak umum tersebut, filsafat hukum juga menjawab pertanyaan-pertanyaan konkret mengenai hubungan antara hukum dan moralitas atau etika, dan legitimasi berbagai lembaga hukum. Tujuan filsafat hukum yaitu berusaha untuk memecahkan masalah, menciptakan hukum yang lebih sempurna, dan menunjukkan bahwa hukum mampu memberikan solusi terhadap masalah yang hidup dan berkembang di masyarakat menggunakan sistem hukum yang berlaku untuk keduanya di satu tempat sebagai hak positif. Kesimpulan, menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua yang mengenai tentang hukum. Misalnya, mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia. Cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum dari segi yuridis bahwa para ahli menetapkan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan hukum diantaranya yaitu 1. Sejarah hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum, antropologi hukum, dan perbandingan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.